Udah jelasin aspeknya yang 8 sama Bella? Udah ya? Kalau lihat screen-nya, nampak di mana? Mana tuh? Ini memang udah nampak di mereka. Aku Hmm. memang udah share screen. Saya abang mau lihat gimana. Nampaknya. Uh, Jadi apa tuh bang? Masuk sih, kalau masuk ke room berapa tahun? Ini nampak orang itu nampak. Ini ya. Hmm. Ih, tapi aku nggak bisa pula dulu zoom. Kalau ini kak. Sudah mulai kalinya. Oke, baik. Kita ulang sedikit untuk aspek manajerial ya. Jadi kan aspek manajerial itu ada 8 ya. Ada 8 aspek manajerial. Nah, yang pertama itu ada tentang integritas. Ini kita ulas sebentar saja, mengingat yang kemarin. Yang pertama itu ada tentang integritas. Nah, integritas itu termasuk ke dalam bentuk profesionalisme, yaitu mampu menetapkan diri sendiri terhadap tanggung jawab di kantor. Nah, itu aspek integritas diri, itu intinya. Seperti seperti aturan, atasan, pekerjaan, deadline. Nah, itu juga termasuk integritas diri. Jadi nggak cuma hanya pekerjaan di situ. Jadi juga tentang aturan. Nah, nomor dua, itu kemarin ada tentang komunikasi. Komunikasi itu komunikasi dan kerjasama ya. Nah, komunikasi dan kerjasama ini sama-sama berhubungan mereka nih. Nah, kalau misalnya kerjasama yang bagus, komunikasinya berjalan. Begitu juga dengan komunikasi. Kalau komunikasi juga berjalan lancar, apabila kerjasama yang bagus. Nah, jadi salah satu bentuk komunikasi di sini adalah mampu mengkomunikasikan atau berbicara dengan baik dengan rekan di kantor ya. Nah, selanjutnya kalau untuk kerjasama, kita mampu membuat atau tim-tim kita ini mampu mengerjakan suatu hal yang mampu bersejurus dengan ketentuan kantor gitu. Oke, selanjutnya itu ada pengambilan keputusan ya. Kemarin ada tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini kita mampu mengambil keputusan dengan terukur dan terarah. Jadi nggak ngasal-ngasal untuk mengambil keputusan. Nah, jadi di sini ambil keputusannya sesuai dengan visi dan misi instansi nanti. Oke, selanjutnya itu ada tentang pengembangan diri dan orang lain. Nah, pengembangan diri dan orang lain di sini merupakan aspek yang mampu mengajarkan bawahan atau rekan yang belum mampu misalnya. Misalnya di kantor ini ada ada rekan atau bawahan yang misalnya belum bisa pakai komputer ya. Makanya kita sebagai atasan atau rekan yang sudah bisa, kita mampu mengajari mereka gitu. Nah, itu untuk pengembangan diri dan orang lain. Nah, setelah itu kalau untuk ya pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini seperti namanya, kita mampu melayani masyarakat dengan prima di sini. Nah, di sini saya tidak katakan dengan baik, tapi dengan prima. Prima di sini sudah termasuk semuanya itu. Udah termasuk ramah, jago dalam bidangnya, habis itu sabar ya. Kita kan kalau dalam pelayanan publik, kita nggak bisa kita nggak bisa melayani masyarakat dengan seperti di dunia nyata. Kalau di real life-nya kan kita seperti mungkin marah-marah ya sama masyarakat ya. Tapi kalau di pelayanan publik, dalam aspek manajerial, kita nggak bisa melayani masyarakat dengan asal-asal. Jadi harus prima seperti itu. Habis itu selanjutnya ada
ada tentang mengelola perubahan. Nah, mengelola perubahan ini sama seperti aspek informasi teknologi. Nah, ketika ada suatu perubahan dalam kantor, kita sebagai karyawan atau bawahan, bahkan atasan harus mampu mengikuti perubahan tersebut. Jadi biasanya perubahan ini seperti dalam teknologi, yang contohnya seperti kita ke kantor ini biasanya pakai absen tangan misalnya. Tiba-tiba atasan mengubah sistem tersebut menjadi absen absen fingerprint misalnya. Nah, kita sebagai karyawan atau bawahan itu kita mampu mengikuti perubahan teknologi tersebut. Jadi untuk mengelola perubahan itu kita mampu mengikuti perubahan-perubahan yang ada di kantor. Nah, selanjutnya itu tentang yang terakhir ya. Mem- Oke, yang selanjutnya itu ada orientasi pada hasil. Orientasi pada hasil ini misalnya saya beri satu contoh, kita ada lagi rapat ya. Misalnya kita lagi rapat, selanjutnya kan ada hasil ya dalam rapat tersebut. Ada hasil dalam rapat. Nah, bagaimana caranya kita itu menyelenggarakan atau melaksanakan hasil tersebut ke dunia nyata misalnya. Misalnya ada hal baru nih atau aturan baru. Nah, gimana caranya kita melaksanakan atau merealisasikan aturan baru tersebut ke dalam kantor. Nah, itu orientasi pada hasil. Nah, itu untuk penjelasan sekilas tentang aspek manajerial kemarin ya. Nah, kemarin sudah jelasin dengan Kak Bella. Nah, sekarang kita masuk saja ke soal yang manajerial unit kedua nih. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat, kita mulai dulu di nomor satu. Nah, di nomor satu ini, saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya, waktu tersebut digunakan untuk apa? Nah, coba saya kasih waktu 30 detik untuk kakak sama abang dijawab nih. Nomor satu, silakan. Oke, ini ada jawaban A, C, B ya. A, C, B yang kebanyakan ya. Oke, kita cek. Yang A itu membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Kalau yang B, menawarkan bantuan kepada rekan lain. Yang C, meneliti kembali hasil pekerjaan saya. Udah. Nah, itu ada apa lagi? Ini ada, oke, ini kebanyakan ada A, C, dan B ya. Hmm. Nah, seperti yang kita tahu, kalau untuk menjeda kan ada poinnya per soal ya. Nah, sebenarnya kan ada 4 opsi gitu. Maksimalnya itu ada 4 poin. Nah, di sini poin yang paling bagus adalah option yang C, meneliti kembali hasil pekerjaan saya. Nah, ini biasanya soal-soal tipe kayak gini sering keluar di tes ya. Sering sering keluar di tes. Jawabannya itu biasanya kalau nggak meneliti, mereview, atau mengevaluasi. Nah, itu harusnya yang C dia. Nah, kenapa bukan yang A gitu ya? Yang A ini bagus, tapi ini berhubungan dengan bukan dengan tugas yang barusan kita buat. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita selesaikan perlu dicek ulang. Kalau misalnya ada yang mungkin keliru, bisa kita ubah lagi. Nah, kalau yang A ini poinnya 3, kalau yang B ini poinnya 2. Oke, nomor 2. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja?
Nah, ini tipe-tipe soal seperti ini, langsung kakak sama abang pilih jawaban yang paling positif. Ini sebelumnya yang mana jawabannya? Oke, ini opsinya 4 ya. Sebenarnya ini ada 4 opsi. Ini kita pakai soal yang lain, jadi masih opsi 5 gitu ya. Nah, ini jawabannya kebanyakan yang A nih ya. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Oke, betul. Yang A ini sudah langsung poin paling tinggi ya. 4, 4 poinnya. Oke, kenapa yang A itu 4? Karena di sini saya selalu menunjukkan inisiatif. Jangan jangan coba memilih jawaban-jawaban yang saya sering, misalnya saya kadang-kadang gitu. Nah, kakak sama abang langsung pilih jawaban yang paling tinggi terus. Jangan takut dianggap nanti, nanti kita orangnya nanti terkesan sombong gitu. Enggak. Di sini yang penting poin kita tak tinggi gitu ya. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Oke, betul. Berarti poinnya 4. Nah, next nomor 3. Nah, ini dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada saya akan apa? Nah, ini opsi A, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Yang C, selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Nah, ini yang C, D, E ada di sebelahnya. Oke, ini mungkin soalnya nggak nampak ya. Ini sekali lagi, dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada saya akan apa? Oke, ini kebanyakan opsi yang A nih ya. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. Oke, langsung aja yang nomor 3 ini betul jawabannya option yang A. Nah, kenapa jawabannya option yang A? Ini termasuk aspek integritas diri. Jadi, salah satu kata kunci aspek integritas diri adalah berani. Berani di sini dalam hal positif ya. Misalnya, bos sudah ngasih mandat ke kita nih, sudah kasih tanggung jawab ke kita nih. Lalu, bos misalnya nggak di kantor. Suatu hari datanglah pelanggan, minta keputusan. Nah, kita sebagai orang yang telah diberikan kewenangan oleh atasan, langsung ambil keputusan. Nah, di sini kita kan CPNS ya, PNS. Nah, kita langsung ambil saja keputusan karena kita patuh terhadap aturan. Jadi betul jawabannya option yang A ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Untuk menjadi pribadi seorang guru yang baik, yang disiplin. Yang saya perlukan adalah untuk menjadi pribadi seorang guru yang disiplin, yang saya perlukan adalah. Nah, ini soalnya pendek. Kira-kira jawabannya apa tuh? Ada option B. Hmm, Ada option B nih ya, ada tepat waktu, ada komitmen. Oke, ada lagi selain A sama B. Oke, ini yang kebanyakan jawab antara A dengan B ya. Nah, di sini kata kunci soal adalah untuk menjadi pribadi yang disiplin. Nah, disiplin itu biasanya terkait dengan waktu atau bagaimana? Ada A, ada B. Yang A ini tepat waktu, yang B komitmen. Nah, ini Waktu. jawabannya itu ya, jawabannya adalah option yang A. Kata kunci disiplin di sini adalah waktu ya, tepat waktu. Jadi sebagai seorang guru, tepat waktu merupakan disiplin.
komitmen juga benar. Tapi biasanya itu komitmen tidak hanya tentang waktu, bisa di kerjaan, bisa jadi aturan ya. Jadi yang tepat itu option yang A. Yang B ini berarti poinnya sekitar 3, yang A 4. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5 di sini. Nah, ini dosen Anda minta tuh sebuah perlombaan. Setelah itu, eh, dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan, akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Oke, ada 5C. Berarti inti soalnya adalah, jadi dosen, ya, kita ada kemampuan dalam diri kita nih, sesuai dengan deskripsi lomba, tapi kita nggak sadar dengan kemampuan tersebut. Nah, kan sekarang kita, ini juga aspeknya integritas diri. Ada yang C-nya kan, ada yang A juga. Berterima kasih kepada dosen tersebut karena telah memuji Anda. Oke. Yang C bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta dosen untuk membimbing. Oke. Yang E, nah yang ini juga langsung salah ya. Nah, kebanyakan yang C nih. Yang C bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan minta bantuan dosen untuk membantu membimbing Anda. Oke, ini betul jawabannya option yang C ya. Kenapa jawabannya option yang C? Ya, di sini sudah pasti kita sudah bersedia ikut. Nah, karena di soal kita dibilang belum belum paham dengan kemampuan diri sendiri, tapi kita di sini adalah meminta bantuan terhadap dosen. Nah, itu kata kuncinya untuk nomor 5. Speknya ini integritas diri gitu ya. Yang B, menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. Oke. Yang B ini kurang aksi dianya. Nah, yang B di sini kurang aksi, poinnya 3. Nah, kalau option yang A di sini 2 poinnya. Berarti A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Oke, kita lanjut nomor 6. Ini soalnya agak panjang ya. Jadi pas tes itu soal-soal panjang sudah wajar tuh. Karena soal yang hot atau soal yang kompleks biasanya soal panjang. Oke. Nah, nomor 6. Seminggu yang lalu di perusahaan ada rekrutmen karyawan baru. Jadi hari ini semua calon diminta untuk memenuhi ADM. Karena suatu hal, atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor. Nah, kata kunci soalnya adalah dimulai dari sini. Atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini kira-kira jawabannya yang mana? C-nya bang. Oke, ada option C. Oke, selain C ada lagi mungkin? Ada D, C, kebanyakan C ini. Ada C, ada D. Oke, ada option C, eh, B, dan E ya. Nah, ini aspeknya adalah pengambilan keputusan. Nah, di sini di soal sudah dijelaskan kalau atasan sudah kasih mandat ke kita ini, sudah dikasih tanggung jawab ya, udah dikasih tanggung jawab, terus kita bagaimana ketika nggak ada bos? Nah, di sini kita langsung dikasih atau pilih jawaban yang berani ngambil semua keputusan tersebut, yaitu jawabannya option yang E kayak. D. Delta jawabannya. Memberikan tulisan tes tulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan kualifikasi yang diinginkan. Oke, kenapa yang jawaban D ya? Karena jawaban D di sini berani kata kuncinya. Kita langsung berani ambil keputusan semuanya. Karena bos di sini atau atasan telah memberikan mandat ke kita nih. Udah kasih semuanya ke kita. Jadi diminta misalnya tolong seleksi karyawan baru. Nah, kita di sini boleh yang C. Nah, yang C di sini memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa. Nah, kata-kata seperti biasa di sini nggak detail dia. Karena kata-kata nggak detail tersebut, makanya yang C kurang poin. Nah, kalau yang E juga bagus nih. Nah, melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan. Nah, itu kata negatifnya. Kita udah seleksi tulis nih, tapi kita lapor hasilnya ke bos gitu. Sedangkan tanggung jawab atau mandat sudah dikasih ke kita. Jadi yang E juga belum berani. Nah, langsung aja pilih jawaban yang
yang D. Kita kasih tes tulis, wawancara, memutuskan terima atau tidaknya. Itu kita langsung ambil yang delta. Nah, kalau untuk poin, yang D-nya itu 5, oh 4, yang D 4, yang C-nya 3, yang E-nya 2. Oke, selanjutnya nomor 7. Dari sekian pegawai yang ada di kantor, saya merasa beban tugas terberat itu terdapat pada saya. Ditambah lagi dengan adanya deadline kerja. Sikap saya bagaimana? Nah, ini sudah pasti bukan A jawabannya, karena itu udah negatif ya. Nah, ini yang B, C, dan E. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Ada E, ada B, oke. E juga, ada, oke, ada D juga. Baik, ada E, oke. Oke, kebanyakan E ini ya. Mengerjakan segala tugas dengan perasaan senang hati dan berusaha untuk memenuhi target. Oke, selain E tadi ada yang D juga. Mengonsumsi obat suplemen. Oke, bagus juga. Tadi ada juga option yang B ya. Mengerjakan segala tugas secara setengah-setengah saja. Yang terpenting sudah dianggap tanggung jawab. Oke. Nah, ini juga termasuk aspek integritas diri ya. Aspek integritas diri. Nah, jadi di sini, nah kalau dari jawaban, nah itu kita langsung bisa lihat jawabannya positif ya. Nah, jawabannya positif langsung option yang E jawabannya. Nah, yang E ini sudah jelas nih. Karena di jawabannya dijelasin mengerjakan segala tugas dengan perasaan senang hati dan berusaha untuk memenuhi target. Sudah paling positif tuh. Yang B, yang B ini sebenarnya bagus, tapi katanya setengah-setengah gitu kan. Nah, kan kalau kita kerja setengah-setengah, nggak bagus ya. Kerja setengah-setengah berarti nggak maksimal kita kerjanya, nggak maksimal kita tanggung jawabnya. Nah, kalau yang D, mengkonsumsi obat suplemen untuk meningkatkan tenaga saya dalam melakukan pekerjaan. Bagus juga memang, tapi kata-kata mengkonsumsi obat suplemen di sini terkesan nanti ketergantungan ya. Nah, ketergantungan jadi negatif. Nah, ini langsung jawabannya yang E. Nah, kalau kita lihat poin, nah yang satunya itu yang C, yang B-nya itu 2, yang D 3, yang E-nya 4. Nah, ini sebenarnya ada 4 opsi ya. Nah, ini kan kami cari soal lain nih, ternyata masih 5 opsi. Jadi, anggap saja satu opsi itu nggak ada. Yang paling negatif itu nggak ada opsinya. Oke, nomor 8. Ini aspeknya juga sama ya, yaitu integritas diri. Nah, jadi di sini Anda merupakan salah satu orang karyawan yang ada di perusahaan perdagangan. Anda memahami bahwa Indonesia ini punya keunggulan keunggulan dalam perdagangan internasional. Apa saja visi Anda terhadap kondisi tersebut? Nah, ini tipe-tipe soal yang kita langsung lihat jawaban yang panjang terlebih dahulu. Nah, ini kan ada jawaban panjang satu ya. Nah, coba abang sama kakak lihat jawaban panjang ini positif atau enggak? Dibanding yang lain kira-kira positif? Kayak ada option E. Nah, option A saya mengusulkan beratasan untuk dapat menggunakan produk untuk dikarenakan punya keunggulan dengan harga yang murah dan ketersediaan barang. Nah, di sini yang A bagus. Oke, ini A semua ya. Nah, betul. Jawabannya option yang A. Nah, jadi pas tes nanti, eh, misalnya jumpa soal-soal yang panjang nih. Soal panjang biasanya jawabannya juga kompleks. Atau jawaban panjang ya. Nah, jadi yang A itu kan kata-katanya semua positif ya. Nah, semua positif kata-katanya tidak ada negatif. Kalau jumpa hari tes kayak gini, kakak sama abang langsung pilih yang A. Nggak bisa gitu. Boleh baca yang lain, tapi nanti waktunya itu eh, ter, terbuang sia-sia ya. Nah, kalau kita lihat yang B di sini langsung negatif. Hal tersebut mungkin. Nah, dan mungkin sudah ditangani oleh karyawan lain. Juga negatif. Yang C, saya kurang berani, negatif. Yang D, saya kurang yakin, negatif juga. Nah, ini langsung yang E juga sama. Saya menanyakan, bertanya itu juga belum aksi. Nah, betul ini jawabannya opsi yang A dia. Oke, selanjutnya nomor 9. Nah, ini nomor 9. Nah, coba seperti biasa silakan jawab. Nomor 9 itu bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya haruslah bagaimana?
Oke, ada option B ya. Ada option B, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan memiliki standar kinerja yang tinggi. Ada A juga, ada C. Oke, kebanyakan A sama C nih. A, B, dan C. Oke, oke, ini kebanyakan A, B, dan C ya. Kebanyakan A, B, dan C. Oke. Nah, ini langsung aja kita jawab. Nah, bagi saya, untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS yang sukses, saya haruslah bagaimana? Nah, ini juga termasuk aspek integritas diri ya. Nah, di sini eh, kata kuncinya adalah PNS, sukses itu kan. Nah, kalau kita jawab yang A, mengikuti segala perintah dan arahan dari pimpinan secara loyal dan dengan sangat patuh. Nah, di yang A di sini sebenarnya positif semua dia, positif semua. Tapi kita ini PNS berbeda dengan polisi ya. Polisi itu militer ya. Kalau PNS itu bukan militer. Nah, jadi kalau bedanya polisi dengan PNS adalah kalau polisi mereka itu lebih patuh atasan daripada aturan. Kalau kita PNS, kita lebih patuh aturan baru atasan. Nah, jadi yang A, kita lebih jauh patuh atasan nih daripada aturan. Nah, boleh kita patuh ke atasan, tapi beda dengan polisi patuhnya. Tingkat kepatuhannya berbeda dengan polisi. Nah, kalau yang B, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Oke, itu bagus. Selanjutnya, bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan. Nah, itu juga sama ya. Nah, ini langsung aja jawabannya itu option yang B jawabannya. Nah, yang B di sini kata kuncinya adalah standar kinerja yang tinggi. Itu termasuk integritas diri sebagai PNS gitu. Nah, kalau yang A itu, yang A di sini poinnya 2, yang B 4, yang I-nya 3. Poinnya. Oke, nomor 10. Ini tentang loyalitas ya, atau tentang kesetiaan. Nah, nomor 10 di sini, saya ditawari oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain dengan menggunakan biaya kantor. Sekarang ini, saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang memang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya bagaimana? Oke, ini jawabannya bagaimana? Oke, ada opsi yang B. Ada B juga. Oke, oke ini kebanyakan B ya. Ada yang lain mungkin? Ada yang D, oke. Ada yang C, oke. Ada B, C, dan D ya. Nah, ini tentang kesetiaan terhadap kantor. Intinya di soal atasan kita ini minta untuk melanjutkan studi kita nih keluar daerah misalnya. Nah, jadi soal katanya Anda baru punya bayi kembar yang memang butuh perhatian saya. Nah, jadi di sini kita lihat jawaban opsi yang B. Menerima tawaran tersebut dengan menanggung konsekuensi mengikutkan keluarga yang merupakan tanggung jawab saya. Kalau yang C, menerima tawaran lanjut studi tersebut dengan permohonan supaya keluarga bisa diikutkan dengan tambahan hidup biaya hidup. Setelah itu, kalau yang D, menolak tawaran tersebut. Akan tetapi mohon kebijakan pimpinan kalau ada kesempatan lagi, maka saya bisa diikutkan mendapatkan kesempatan lain. Oke, A, B, A, C, dan D, ada satu yang kita eksekusi lagi jawabannya, yaitu option yang D. Nah, yang D ini kita nggak boleh menolak tawaran dari bos, walaupun kita misalnya baru punya anak misalnya, atau baru punya istri misalnya nih. Nah, kenapa kita nggak boleh tolak? Karena ini adalah bentuk hal positif dari atasan. Lanjut studi ya. Nah, kuncinya kalau untuk aspek integritas, kita tidak boleh menolak perintah bos selama itu perintahnya positif. Nah, yang D kita nggak bisa jawab. Nah, antara B dengan C nih. Antara B dengan C, nah ini jawabannya adalah option yang B. Nah, yang B di sini, kenapa jawabannya yang B? Karena di soal kita mau bawa keluarga, tapi kita harus pakai uang pribadi. Kalau misalnya untuk ikutin anak-anak misalnya, kita harus pakai uang pribadi.
Nah, kenapa yang nggak boleh yang C? Nah, yang C itu kita sebagai PNS dilarang untuk melakukan negosiasi dengan atasan. Nah, makanya jawabannya yang B. Kita boleh bawa keluarga tapi pakai uang pribadi gitu. Nah, jadi itu intinya kalau soal-soal kayak gini. Misalnya lagi kita anak sakit misalnya nih, anak sakit tapi disuruh keluar daerah atau baru punya anak tapi disuruh keluar daerah. Nah, di sini kita langsung aja pilih jawaban yang ikut tapi bawa keluarga dengan uang pribadi. Nah, kalau yang C itu poinnya 3, yang B 4 itu ya. Oke, selanjutnya nomor 11. Nah, nomor 11. Nah, ini juga panjang nih. Nah, di soal panjang, nah kata kuncinya adalah dari sini, dari kata namun ini. Namun, lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan memakai jasa perusahaan. Maka sikap Anda bagaimana? Nah, berarti inti soalnya ada bawahan kita ini mengingkari janjinya untuk tinjau ke lokasi. Maka Anda sebagai ketua tim atau atasan bagaimana sikapnya? Nah, ini jawabannya bagaimana? Ada option A, tidak lagi memberi maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal dia adalah pekerjaan yang sangat penting. Oke. Selain A mungkin ada lagi. Ada yang D, oke. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Oke. Ada yang C juga, melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan. Oke. Soalnya ketutupan. Oke, ini soalnya nih. Nah, jadi intinya ada bawahan kita yang mengingkari janjinya turun ke lapangan ya. Nah, ini tipe-tipe soalnya juga banyak keluar di tes nih. Banyak keluar di tes ya. Kita ada janji dengan bawahan atau dengan klien, tapi klien atau bawahan nggak datang pas hari H. Nah, di sini jawaban yang paling bagus adalah option yang D jawabannya, yang delta. Nah, kenapa jawabannya option yang D? Karena bukan A ya. Yang A itu tidak lagi memberinya maaf karena ini sudah keterlaluan, tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Nah, kenapa bukan jawabannya option yang A? Yang A di sini di soal kita nggak dibilang ya, tidak tertera di soal kalau kita ini sudah pernah menegur, sudah pernah menegur bawahan ini atau klien misalnya. Nah, jadi tindakan pertama kita adalah harus tegur. Biasanya itu jawaban-jawabannya dimulai oleh kata-kata menegur, menasihati, atau memperingati. Nah, itu biasanya jawaban-jawaban kalau tipe soalnya kayak gini. Nah, berarti di sini jawabannya opsi yang D, berani berkata tegas dengan menegurnya dan agar bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya nanti di soal ada dibilang kayak gini, Anda telah menegur, tapi dia ini masih tetap ingkari janji. Nah, jawabannya itu option yang C. Nah, kita dalam hal kayak gini kita nggak boleh langsung melapor ke atasan, tapi harus kita ingati dulu. Nah, ini aspeknya adalah komunikasi. Komunikasi berarti kita harus berani menegur ya, atau komunikasi ya. Nah, jawabannya yang D. Nah, kalau yang A di sini adalah poinnya 1 nih, kalau yang A 1. Kalau yang D, poinnya 4, yang C, 3. Oke, kalau yang I-nya itu 2. Oke, nomor 12. Nah, coba kita lihat nomor 12. Nah, nomor 12 ini Anda diminta oleh atasan untuk menyiapkan sebuah presentasi untuk bertemu klien besok pagi. Presentasi Anda besok pagi akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerja gitu ya. Nah, di sini kata kunci soalnya nih. Bagaimana cara kita membuat klien itu antusias? Jauh lebih antusias. Maka jawabannya yang mana? Nah, ini ada jawabannya. Oke, silakan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita buat klien itu antusias? Nah, I ada option A.
Ada E, ada A, oke. Kebanyakan E. Yang A, saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. Oke. Yang E, membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan. Oke. Ada C juga, membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. Oke. Oke, ini yang B nggak bisa ya. Saya akan menggunakan bahasa santai dan sedikit candaan. Ngapain bercanda gitu ya kerja gitu ya. Oke, yang D juga kurang nih. Berarti antara A, C, dan E. Nah, ini sama-sama poin bagus ya. Nah, ini kata kunci soalnya adalah untuk membuat klien antusias gitu ya. Maka kata kunci antusias di sini berarti kita harus jelaskan secara mendetail gitu. Nah, jadi jawabannya option yang A. Nah, yang A di sini udah bagus ya. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. Nah, berarti itu kata kuncinya. Oleh karena sangat detail tersebut, nanti eh, buyer bakal tertarik nih. Dia bakal lebih antusias atau mencari lebih jauh ya apa instansi kita, penjelasan kita. Nah, itu yang A sudah paling bagus. Nah, itu yang A ini poinnya 4. Terus kalau yang C itu poinnya 3, yang E poinnya 2. Oke, selanjutnya nomor 13. Nah, ini nomor 13 di soal karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja. Atasan Anda memutuskan untuk Anda memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi. Nah, padahal Anda adalah orang yang sudah lama mengabdi dan berprestasi serta cukup dekat dengan atasan. Nah, berarti inti soalnya adalah kita ini diminta pindah oleh bos nih ke daerah terpencil nih. Kita nggak pernah pergi ke sana misalnya. Maka jawaban Anda bagaimana? Oke, ini jawabannya bagaimana? Oke, ada option C. Oke, ada B. Oke, berdiskusi. C, kebanyakan ya. Oke, ini kalau kita lihat yang D apa nih? Yang D. I. Oke, nah ini jawabannya itu langsung option yang C ya. Yang C. Nah, di soal seperti yang saya jelasin tadi, ini aspeknya kan integritas diri ya. Integritas diri. Jadi selama perintah atasan itu positif dan baik, kita nggak boleh menolak. Nah, jawabannya itu option yang C. Betul ya? Yang C jawabannya. Nah, kalau yang B itu diskusi, yang B itu poinnya 2. Kalau yang D poinnya 3, yang A 1. Nah, yang A ini menolak, nggak boleh tolak ya. Selama hal itu positif, kita nggak boleh tolak perintah bos. Oke, selanjutnya nomor berapa nih? 14. Nah, nomor 14, Anda adalah karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, Anda akan apa? Ada option A, ada option D, oke, ada E juga. Oke,
Nah ini di soal kata kuncinya adalah kita dikasih banyak tugas ya. Nah, suatu hari Anda dihadapkan dengan banyak tugas dan punya deadline yang sama semua. Maka sebagai karyawan yang profesional, kita ngapain gitu ya? Nah, ini jawabannya adalah option yang D jawabannya. Nah, di soal kita nggak boleh pilih jawaban yang bawa tugas pulang ke rumah. Karena itu nggak profesional lagi. Tidak integritas lagi ya. Karena kalau di kantor pekerjaan, kalau di rumah bukan pekerjaan lagi namanya. Nah, kenapa jawabannya yang D? Nah, yang D ini juga terkesan nggak integritas gitu ya, nggak profesional kita bekerja. Tapi yang D ini masih dalam kurung kantor gitu, masih dalam lingkungan kantor. Kita boleh minta minta bos untuk ngasih bantuan lewat karyawan. Nah, kecuali jawabannya kayak gini, Anda minta bantuan karyawan lain, itu nggak boleh. Karena kita nggak ada izin dari bos. Nah, di soal yang D, jawaban yang D, jawabannya itu melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain. Nah, itu boleh karena kita minta bantuannya itu melalui bos. Nah, jadi bos tahu nih kalau misalnya kita itu butuh bantuan. Nah, makanya boleh jawabannya option yang D jawabannya. Oke, yang D jawabannya berarti yang C1, yang I-nya I-nya di sini 2, yang A 3, yang B B-nya berapa tadi ya? 1 ya. Yang D-nya 4 ini ya. D-nya 4. Berarti yang nggak ada itu opsi yang C nih kita hilangkan ya karena ini nggak bagus. Oke, selanjutnya nomor 15. Nah, karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan yang mengakibatkan penurunan finansial. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, aspeknya juga sama, integritas diri nih ya. 15 B. Oke, ada yang B. Selain B ada lagi? Ada D, ada C. Oke, ada B, ada C. Nah, ini tetap berjalan kerja dengan baik seperti hari sebelumnya, membuat strategi baru untuk meningkatkan kinerja, mempelajari hal yang mungkin menjadi penyebab penurunan. Oke. Nah, ini jawabannya adalah option yang B jawabannya ya. Nah, yang B kenapa? Karena tipe-tipe soal kayak gini minta jawaban yang ada solusi. Nah, di soal katanya kita lagi ada masalah nih, turun finansial gitu ya. Turun finansial berarti kita harus ada jawaban yang solusi. Kalau yang A betul, kita bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. Tapi nggak ada solusi, berarti kita kerjanya tuh santai aja kayak kemarin ya. Nah, kalau yang C, bagus sebenarnya nih. Tapi yang C itu mempelajari hal yang mungkin. Nah, kata-kata mungkin di sini belum aksi dia, belum pasti gitu ya. Makanya yang C itu poinnya sekitaran 2. Kalau yang D itu 3, yang B 4, A 1. Oke, selanjutnya nomor nomor 16 ya. Nomor 16. Oke, nah di sini Anda bekerja sebagai seorang karyawan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja karena sudah seminggu ambil cuti selama seminggu ke depan. Nah, jadi untuk menjenguk orang tua suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas penting terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Anda diajak bos menemaninya ke kantin dan ngobrol dan makan di waktu jam kerja. Nah, ini kata kuncinya. Masalah soal dimulai dari kata-kata namun ya. Namun tiba-tiba atasan ngajak Anda ke kantin untuk ngobrol dan makan di waktu jam kerja. Nah, ini integritas jawabannya yang mana? Oke, ada option B. Ada option A. Oke.
menyetujui dan segera langsung ke kantin. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin. Oke, selain ada C juga, menolak ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Oke, oke, kebanyakan B ya. Oke, kebanyakan ini option B. Nah, ini jawabannya adalah option yang C jawabannya. Nah, yang C. Nah, kenapa kita boleh tolak bos nih masalah masalah ini gitu ya? Sedangkan tadi saya bilang kita nggak boleh nolak bos. Nah, ingat dulu di soal bosnya ini minta untuk ke kantin makan di waktu jam kerja. Kira-kira bagus nggak tuh makan di waktu jam kerja? Profesional nggak kita makan di waktu jam kerja? Walaupun bos yang ngajak, nggak profesional ya. Nah, jadi jawabannya opsi yang C. Karena tadi kita PNS lebih patuh ke aturan dibanding atasan gitu. Karena atasan itu kan manusia, jadi dia bisa seenaknya nanti kalau jadi bos. Makanya untuk PNS lebih patuh ke aturan. Nah, di sini kita yang C menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Nah, yang A gimana? Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. Nggak bisa ya. Kalau yang B, menyelesaikan tugas-tugas penting dulu, baru kemudian bergegas menuju kantin. Memang betul kita udah selesai tugas ini. Tapi, tapi soal katanya, makan di waktu jam kerja. Memang sudah selesai tugas, tapi kita tetap makan di waktu jam kerja, sama-sama negatif ya. Nah, jadi kita juga nggak bisa menyetujui hal negatif dari bos. Makanya kita boleh pilih jawaban yang menolak. Oke, berarti yang A itu poinnya itu satu ya. Yang B-nya 3, yang C-nya 4, yang D-nya 2, yang E-nya nggak usah lagi, karena kan ada 4 opsi ya. Oke, selanjutnya nomor 17. Nah, nomor 17. Seorang bawahan Anda berhasil mendapatkan proyek pembangunan jembatan provinsi. Nah, sikap Anda sebagai atasan bagaimana? Tidak akan memberikan pujian karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawabnya. Yang B akan memuji seperlunya karena sudah melakukan tugas dengan baik. Setelah itu yang C, saya akan memujinya setelah berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Saya mungkin akan memujinya jika tidak diketahui oleh pegawai yang lain. Yang E, saya akan memujinya di depan pegawai lain. Oke, kira-kira jawabannya yang bagus yang mana nih? Ada yang C, ada yang E, ada yang B juga. Nah, ini yang C-nya. Kalau yang B-nya tadi yang ini. Oke, nah ini namanya yang C, ada yang E juga ya. Ada yang B juga. Oke, ini kebanyakan yang E ya. Oke, nah ini langsung aja. Jawabannya itu adalah option yang B jawabannya. Yang bebek jawabannya ya. Akan memuji seperlunya karena sudah melakukan tugas dengan baik. Nah, kata-kata seperlunya di sini adalah itu proporsional. Nah, kita kan sebagai bos harus juga bisa puji bawahan ya. Udah capek-capek dia kerja dengan baik, dapat proyek pembangunan, dapat tugas selesai tugasnya dengan baik, dengan cepat. Nah, kan nggak mungkin juga kita nggak puji bawahan nih. Puji, tapi boleh, tapi seperlunya gitu, seadanya atau seproporsional mungkin. Nah, kenapa nggak boleh yang C? Yang C, saya akan memujinya setelah berhasil menyelesaikan tugas yang lain. Berarti yang C ini kita minta dia untuk selesaiin tugas yang lain, baru kita puji gitu. Ini nanti capek bawahannya kan, sedangkan tugasnya tadi udah selesai gitu. Nah, kalau yang D, saya mungkin akan memujinya jika tidak diketahui, juga nggak boleh. Yang E, saya akan memujinya di depan pegawai lain. Boleh, tapi nanti terkesan kita terlalu mengidam-idamkan bawahan ya. Sedangkan kita sebagai atasan nggak boleh memilih-milih bawahan. Oke, ini jawabannya yang B. Nah, kalau yang A itu poinnya 1, kalau yang B itu poinnya 4, kalau yang C itu 3, yang D ini, nah ini yang D nggak boleh nih, kita langsung langsung eksekusi aja, nggak ada ya. Yang D nggak ada, yang E-nya 2.
Oke, nomor 18. Nah, ini panjang ya. Oh, ini panjang kali nih soalnya ini. Oke, nomor 18. Coba lihat dulu soalnya. Nah, eh, di soal, nah ini kata kunci soal nomor 18 ini dimulai dari kata namun nih. Nah, namun Anda merasa tinggal di pinggiran tidak enak, sangat tidak mengenakan nih. Mulai dari susahnya transportasi umum, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota, membuat Anda sering tiba di tepat waktu di kantor. Nah, tadi kan soalnya itu panjang ya. Soal-soal panjang itu biasanya punya inti di bagian akhir. Nah, biasanya inti-inti tersebut dimulai dari kata-kata namun. Nah, kayak contoh soal ini. Soal ini dimulai dari kata namun masalahnya. Maka jawabannya yang mana nih? Nah, jadi, nah ini bentuk soal-soal yang agak panjang nih, sulit ya. Oke, ada A, ada B, ada C. Ini yang, oke, lihat dulu A, B, dan C-nya. Apa mas C? Oke, nah udah ya, kita geser ke D dan E ya. Nah, ini D dan E, ada C juga, ada E. Oke, yang E menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman dan tinggal di pinggiran. Oke, kita ulang lagi ke sini. Oke, saya akan mencoba bertahan lampu untuk menunjukkan. Oke, oke, kita bahas. Nah, ini nomor 18. Nama 18 ini aspeknya itu adalah mengelola perubahan. Nah, di mana letak perubahannya? Perubahannya adalah kita yang pertama itu kan pindah ke kota orang lain ya. Pindah ke kota orang lain dengan pastinya berbeda dengan tempat kita tinggal. Setelah itu kita di sini nggak boleh nggak beradaptasi dengan tempat baru. Nah, jadi di sini untuk kata-kata soal mengelola perubahan itu kata kuncinya adalah adaptasi, adaptasi dengan tempat baru. Nah, jadi kita jawabannya adaptasi adalah option yang C jawabannya. Oke, kenapa bukan yang A? Yang A di sini katanya negatif, yaitu saya akan mencoba untuk bertahan semampunya gitu. Nah, kata-kata akan mencoba itu biasanya di TKP atau di manajerial dia belum belum aksi. Jadi belum bisa kita jadi jawaban poin tinggi. Kalau yang D berusaha untuk bekerja giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas kantor dari fasilitas rumah dari kantor. Betul juga. Kalau yang E menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tak bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Oke. Yang E di sini terkesannya bukan adaptasi ya, tapi kayak pasrah gitu. Menerima hal ini sebagai risiko. Makanya yang E ini poinnya 3. Yang I 3, yang D-nya itu 2, yang C-nya 4. Nah, yang B-nya nggak usah, ini kita nggak pakai. Ini yang B, yang A-nya 1. Oke, selanjutnya nomor 19. Nah, nomor 19, Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut minta para pegawainya untuk mengisi laporan harian. Namun jenis pekerjaan Anda sering di lapangan, membuat terkadang pengisian laporan harian terkendala sinyal. Nah, itu kata kuncinya tuh. Nah, dari kata namun nih, namun jenis pekerjaan Anda sering di lapangan, membuat kegiatannya terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Ada D, oke. Ada A, ada D. Oh, kebanyakan D ini ya. Oke, ini langsung aja. Jawabannya adalah option yang D ya, betul. Oke, yang D jawabannya. Nah, walaupun yang D itu diawali oleh kata berusaha,
tapi dia cocok sama masalah soalnya. Mencari tempat dengan sinyal yang baik dan untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Nah, jadi cocok dengan kendala soalnya. Kendala soal adalah sinyal, berarti kita harus cari jawaban yang cari tempat yang bagus sinyalnya misalnya. Nah, kenapa bukan yang A gitu ya? Minta kelonggaran bos. Ingat tadi kita nggak boleh nego dengan atasan ya. Kalau yang B, minta teman berada di lokasi memiliki bagus mengisi laporan harian. Juga nggak boleh minta kawan sama kawan. Nah, ini kan aspeknya tentang mengelola perubahan nih. Perubahannya adalah kita yang biasanya berada di tempat yang bagus sinyal, terus ditugaskan ke daerah-daerah yang kurang baik sinyalnya. Nah, ini langsung jawabannya yang D, betul semua ya kayaknya ya. Oke, ini nomor 20, ini sudah pernah tadi. Nah, ini nomor 20 dapat udah tadi ya. Diulang aja soalnya. Nah, nomor 21. Nomor 21. Nah, ini Ridwan memiliki dokumen ya. Dokumen SDM karena benar harus pagi. Oke, nomor A ini tentang integritas diri. Ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai yang dipromosikan. Nah, Ridwan salah satu yang akan dipromosikan. Jika Anda Ridwan, Anda akan apa? Ini ada option A dan B, ini kepisah ya. Yang A di sini melihat dokumen khusus yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang B di sini melihat dokumen pegawai yang dilakukan promosi. Yang C. Nah, ini salah satu bentuk soal yang harus menjaga rahasia kantor ya. Nah, ini soalnya mudah nih. Jawabannya langsung option yang C ya. Misalnya kita lagi dalam ruangan ya. Misalnya kita lagi dalam ruangan, terus ada dokumen tuh, dokumen penting. Nah, ini sudah pasti jawaban kita adalah nggak boleh buka jawabannya. Nggak boleh buka dokumen tersebut gitu ya. Ini jawabannya option yang C jawabannya. Betul. Oke, nomor 22. Nomor 22 ini aspeknya ini, nah, berapa kali ini kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline. Nah, sehingga setiap komponen perusahaan diminta memberikan kemampuan terbaik. Selanjutnya, karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh. Nah, di sini ada kata kuncinya nih. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Nah, berarti ada soal yang intinya itu kita lagi buat apa namanya? Buat tugas nih. Ada pula kawan kita nih atau karyawan lain datang ke kita untuk bercerita sama hal yang nggak berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kita jawabannya di mana? Ada B, ada C. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Yang D, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Oke. Ada C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. Oke. Yang ada lagi. Nah, ini kan aspeknya tentang integritas nih. Berarti inti soalnya adalah kita lagi buat tugas, lagi buat em, tugas kantor ya. Setelah itu muncul karyawan mau bercerita, tapi nggak ada hubungan dengan pekerjaan. Nah, jawabannya adalah option yang D jawabannya. Yang D jawabannya di situ bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Jadi kita boleh bersimpati ya, tapi nggak boleh ninggalin pekerjaan. Nah, kalau yang A, saya selalu saya selalu terbuka terhadap karyawan yang berkeluh kesah, kapanpun membutuhkan gitu ya. Nggak boleh kita terlalu peduli ke karyawan, tapi pekerjaan terbengkalai, nggak boleh ya. Habis itu, hal tersebut harus dibatasi karena mengganggu kinerja perusahaan. Betul juga, tapi kita harus simpati nih. Yang C selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi terbaik untuk masalah mereka. Nah, yang C betul, tapi yang C itu dia nggak ada kata-kata jawaban yang fokus ke pekerjaan juga. Makanya jawabannya ya, yang D, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Nah, jadi yang D jawabannya, nah poinnya itu adalah
Yang A itu 1, B 2, C 3, D 4. Yang E-nya ini nggak ada ya. Oke, nomor 23. Nah, 23 ini sikap saya terhadap perubahan-perubahan ide baru dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah. Nah, ini jawabannya bagaimana nih? Ini jawabannya pendek nih. Oke, ada option kebanyakan ya, ada option E. Nah ini jawabannya langsung kakak abang pilih jawaban yang panjang. Nah ini kan kalau secara sekilas, kalau sekilas kita lihat jawabannya panjang itu option yang E ya. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide dan cara-cara baru tersebut. Nah yang ini udah paling bagus nih, karena dia cuma ngulang soalnya doang gitu ya. Oke, betul yang E jawabannya. Kalau yang A itu poinnya adalah eh, 3. Kalau yang B 2, yang C-nya itu negatif ya. Yang D-nya itu C 2 1, yang E-nya 4. Oke, dua biji lagi. Nah, nomor 24. Terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Bagaimana sikap saya? Nah, ini soalnya pendek nih. Maka jawabannya yang mana? Ada yang A, oke. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Oke, selain itu ada lagi? Ya, oke, ini soalnya mudah ya. Ini langsung kakak dan abang pilih jawaban yang positif. Ya, betul. Betul, jawabannya itu option yang A ya. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Kalau yang B itu negatif, tidak berusaha. Kalau yang B, yang C, berusaha mengenal pribadi pimpinan baru. Nah, di sini yang C itu dia kenal kenal bosnya, tapi nggak dengan pekerjaannya, nggak dengan profesionalitas terhadap pekerjaan bosnya. Oke, oke, soal terakhir. Soal terakhir, nah ini soal-soal yang sering muncul hari tes ya. Anda diminta, Anda diminta pimpinan untuk membuat, oke, ada 25C. Nah, ini ada B. Baik. File yang kita buat ini tiba-tiba korup nih atau rusak filenya tiba-tiba kan? Filenya tiba-tiba rusak, sedangkan pimpinan minta laporan tersebut segera. Apa yang akan Anda lakukan? Ada B, oke. Maka ada ya Rizal. Udah Tero. Oke, B ada A juga. Ada A segera mencari solusi dari permasalahan di Google. Yang B segera panggil tim IT ya. Kalau yang C segera pindahi file ke dalam flash disk. Nah, baik. Ini jawaban yang paling bagus adalah option yang B jawabannya, yang bebek. Nah, ini tipe-tipe soal yang mengelola perubahan. Nah, tipe-tipe soal mengelola perubahan adalah biasanya bagian IT dia teknologi. Kalau ada muncul masalah-masalah yang berhubungan dengan IT, yang kalau lagi buat tugas tuh laptop kita rusak atau filenya korup, misalnya kan, nah kita langsung pilih jawaban yang panggil ahli IT. Kenapa pilih ahli IT? Karena itu jawaban atau solusi yang paling cepat. Solusi paling cepat karena orang itu kan udah tahu ya, udah ahli ya di bidangnya sendiri. Jadi kita langsung pelapor mereka saja dan mereka langsung cari solusi. Nah, kenapa bukan yang A jawabannya? Yang A itu kita kan nggak dibilang soal sebagai orang yang jago gitu ya terhadap IT. Jadi yang A di sini mencari solusi. Lama lagi tuh kita pahami soalnya, masalahnya. Kalau yang C segera memindahkan file ke dalam flash disk. Nah, jadi nggak bisa juga ya. Kan
filenya sudah rusak nih. Gimana caranya pindahin ke flash disk gitu. Kalau yang D, segera lapor kepada pimpinan bahwa file kena virus. Daripada lapor kepada pimpinan, mending lapor ke tim IT gitu. Karena tim IT lebih tahu nih. Terus yang terakhir juga sama. Nah, jadi yang 25 ini jawabannya yang D ya. Oh, yang B jawabannya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Yang ingin bertanya silahkan. Izin bertanya, apakah ada diadakan TO kembali materi sosio dan manajerial agar MLV setelah belajar? Oke. Em, biasanya ada lagi TO ya. Nah, tapi biasanya itu lebih 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 ke Bang Raja nanti. Nah, silakan Abang tanya itu ya. Ke Bang Raja, apakah ada TO atau enggak? Itu biasanya ada. Bang, tips kalau soal yang panjang gimana? Tadi kita kita pilih opsinya. Oke. Kalau soal panjang, Abang sama kakak itu pilih jawaban yang lihat jawaban yang panjang juga dulu. Jadi itu trik udah lama ya. Kalau kita lihat soal panjang, biasanya itu jawabannya biasanya panjang juga. Nah, gitu. Nah, biasanya panjang juga. Nah, lihat tuh langsung kita lihat jawaban panjang, terus kita baca. Kira-kira jawaban tersebut ada kata-kata negatif nggak? Kalau nggak ada kata negatif, kata-katanya itu positif semua, langsung pilih aja. Nah, gitu dia. Langsung pilih jawaban yang panjang, tapi harus positif dia. Nilai ambang batas untuk manajerial berapa? Oke, nilai ambang untuk manajerial itu menurut Permen 4 RB kemarin nggak ada ya. Nggak ada nilai ambang batas untuk manajerial. Jadi kalau bisa kami itu langsung tetapin sekitaran 70 untuk manajerial. Karena kan 60 yang mana bagus 60 ya. 60 udah bagus tapi itu masih rendah. Walaupun lulus tapi rendah. Nah, kalau kami tetapinnya sekitaran 70 poin. Oke. Nah, 70 poin itu udah bagus untuk manajerial. Karena pemerintah nggak keluarin nilai amannya berapa gitu ya. Nggak jelas tuh. Jadi kami langsung tetapin sekarang 70. Mau tanya, untuk prioritas 3 apa saja yang kita diujikan? Untuk prioritas 3 apa aja yang diujikan? Ya, berarti ada sekitaran 3 ya. Ada manajerial, sosiokultural, dan eh, bidang ya. Bidang itu untuk hal hal sendiri gitu. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah P3K soalnya begitu, Pak? Eh, begitu juga. Majelis Ulama Penegak. Oke, ya begini. Kalau sosiokultural itu kayak gini. Bentuk soalnya itu kayak gini. Soalnya panjang, jawabannya juga panjang gitu ya. Terus kalau sosiokultural, soalnya itu pendek. Jawaban-jawabannya tuh kayak selalu, sangat setuju, setuju gitu ya. Nah, kalau wawancara, sama kayak sosiokultural jawabannya. Ada kayak setuju, saya setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju gitu kan. Nah, cuman manajerial yang soalnya kayak gini, panjang-panjang, dan jawabannya itu juga panjang gitu ya. Oke, habis itu ada lagi, Bang, nanti ini dikirim ke grup soalnya sama jawabannya kan. Oke, ini kita coba konfirmasi dengan Kak Gigi lagi nanti. Bang, file soalnya ini akan dibagikan grup setelah ini kan. Ya, ini coba kita diskusikan. Untuk P2 dan P3 tidak ada ambang batas, tapi P4 ada nilai ambang batasnya. Oke. Uji kompetisi sama ini itu termasuk teknis atau gimana? Uji kompetisi itu lebih ke teknis. Doakan kami lulus P3K tahun 2023. Amin ya, amin. Untuk semua abang dan kakak yang tes P3K ini, insya Allah semoga lulus. Ya, titik lulusnya itu pas hari tes, usahakan jangan gugup-gugup gitu ya. Karena kan untuk aspek untuk manajerial ini ada waktu dianya, ada waktu. Jadi kita nggak boleh terlalu lama di situ soal. Jadi abang dan kakak minimalkan satu soal itu 30 detik lah. Jangan terlalu lama di satu soal gitu ya. Untuk pendidikan guru apa soal teknisnya berbentuk SJT. SJT itu apa tuh maksudnya itu, Bang? Kalau pendidikan guru biasanya soal teknis tergantung apa bidangnya. Kalau misalnya abang daftar di bagian di bidang bahasa Indonesia, berarti soalnya bahasa Indonesia. Kalau misalnya fisika, soalnya matematika gitu. Atau matematika, fisika, biologi, nah tergantung bidang apa yang kita mau. Bidang maksudnya apa? Bidang maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gimana tuh? Ya, untuk TO
Soal SJT gak bang? SJT itu apa kan? SJT? Oh, tindakan kelas. Soal observasi. Gimana Bu? Soal observasi, Pak. Observasi, oke. Nah, untuk TO ya. Nah, sejauh ini yang ada di Teknos itu manajerial, sosiokultural, pedagogik ada. Pedagogik. Nah, kalau untuk SJT itu sepertinya Ibu tanya ke Bang Raja langsung, admin di grup ya. Nah, biasanya abang itu yang urus masalah TO gitu kan. Doain kami lulus P3K, amin ya, amin ya. Amin. Semoga lulus dan dipermudahkan oleh Allah nih pas dites ya. Jangan lupa berdoa, ibadah gitu ya. Oke, observasi diri ya. Nah, itu ada lagi pertanyaan kira-kira untuk manajerial, bukannya proses tiga hanya yang diuji observasi diri. Bang, kapan bahas soal wawancara? Saya ikut TU masih lemah di wawancara. Wawancara itu triknya adalah kalau soalnya positif, kita langsung pilih jawaban yang paling tinggi. Misalnya kayak gini, Anda orangnya selalu jujur dalam bekerja. Nah, itu kan positif ya, kalimatnya ya. Langsung pilih jawaban yang sangat setuju. Kita sebenarnya pilihan wawancara itu ada dua. Kalau kalau bukan sangat setuju, jawaban lainnya adalah sangat tidak setuju. Nah, berarti kita harus perhatikan nih, gimana gimana bentuk soalnya dulu. Kalau positif, berarti kita langsung pilih jawaban yang sangat setuju. Kalau negatif, misalnya kayak gini, Anda adalah orang yang lalai dalam bekerja. Itu kan negatif ya soalnya ya. Oleh karena soal negatif, kita langsung pilih jawaban yang sangat tidak setuju. Nah, wawancara itu sama kayak sosiokultural dia. Kalau positif soalnya langsung pilih sangat setuju atau jawaban yang paling tinggi. Kalau negatif langsung pilih jawaban yang paling rendah, sangat 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 tidak setuju misalnya gitu kan. Soal wawancara ada TO-nya nggak? Oke. Kalau ke wawancara itu kayaknya nggak ada. Tapi bisa abang sama kakak untuk mendiskusikan dengan Bang Raja. Karena wawancara itu sama kayak sosiokultural gitu ya. Sama kayak sosiokultural dia berarti soalnya. Setelah itu yang memiliki cerdik kan 100% apanya teknis. Itu bagaimana maksudnya Bang? Oke. Kemarin itu saya pernah sempat dapat apa namanya? Info bagi yang udah punya cerdik nih. Dijelaskan kalau yang punya studi ini lebih mudah 60% dah lulus gitu kan katanya. Jadi kan nilai teknis tuh nggak perlu lagi gitu. Nah, kalau dari tes sosiokultural dan manajerial itu 40%. Kalau teknis itu 60%. Berarti siapa yang sudah punya sertifikat cerdik, berarti nilainya sudah di tangan itu 60%. Nah, berarti maknanya harus fokus ke sosiokultural dan manajerial saja. Ya, walaupun kayak gitu, di hari tes juga harus jawab tuh teknisnya. Itu bagian sudah punya sertifikat cerdik. Tapi kemarin ada ikut online, ada opsi jawaban. Benarnya, setuju. Ya, tapi kemarin ada ikut TU online, ada opsi jawaban yang sebenarnya setuju. Oh, iya, betul. Jadi kalau jawaban opsi benarnya ada setuju, ada biasanya itu di tes opsinya itu kayak setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan tidak setuju. Kita balik-balik, saya kan. Nah, itu abang sama kakak bisa catat aja di soal kayak setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada 4 opsi biasanya. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Oke, sedih kami belum memiliki cerdik. Oke, semoga punya cerdik secepatnya Kak ya. Kak Husnawati, semoga dapat sertifikat pendidik semuanya. Amin ya. Tapi nggak apa-apa, kita juga bisa lulus tanpa cerdik gitu kan. Masih bisa gitu. Tetap pilihannya antara sangat setuju dengan sangat setuju. Iya, betul. Pilihannya ada dua. Kalau nggak sangat setuju, berarti sangat tidak setuju. Tergantung soalnya bagaimana. Misalnya nih ya, misalnya nih. Oke, misalnya saya kasih soal sama abang sama kakak kayak gini. Suatu hari Anda dikasih tugas yang banyak nih. Anda melakukannya dengan biasa saja atau dengan tidak semangat. Maka jawabannya apa? Sangat setuju atau sangat tidak setuju? Oke, betul. Sangat tidak setuju jawabannya ya. Karena kenapa? Di soal dia bilang, eh, Anda dikasih tugas yang banyak, tapi Anda melaksanakannya dengan biasa saja atau tidak semangat. Itu kan negatif ya. Oleh karena kata-kata tidak negatif tersebut, kita pilih jawabannya yang
sangat tidak setuju. Cerdik itu apa, Bang? Kalau di saya itu SR. Oke. Oke, agak beda ya. Kalau kalau cerdik dengan STR ya, karena di kesehatan beda dengan pendidikan gitu. Yang teknis gimana ya, Bang? Kalau teknis itu tergantung tergantung bidangnya apa Kak gitu. Misalnya Kakak pilih bidang kimia, berarti yang ditanya adalah soal kimia serta pedagoginya. Nah, gitu. Teknis ya. Itu file di-share ke grup kan, Bang? Insya Allah di-share. Karena ini kan belum ada jawaban kan, belum ada jawaban pembahasannya. Jadi saya sempat bahas di eh, ini aja, di Zoom aja gitu. Nah, nanti kami diskusikan lagi dengan Kak Gigi biar eh, lebih bagus lagi. Baik, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Ada lagi pertanyaan kira-kira? Abang sama kakak? Ada nggak abang kisi-kisi teknis? Ahli pertama perencana. Oke, kalau untuk masalah teknis kami masih belum ada sebenarnya ya. Karena teknis itu lebih ke kemampuan pribadi gitu. Karena kami takut kan kalau misalnya tidak ada orang ahli yang mengajar di bidang teknis, nanti salah-salah kirim malah nggak bagus ya. Jadi di sini pedagogi, manajerial, dan sosiokultural. Nah, kalau teknis seperti bidang sendiri agak ngeri-ngeri nih kalau misalnya kami coba untuk bagi gitu. Baik, sama-sama. Semoga lulus semua ya, abang sama kakak. Amin ya.